Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya channel TEFI yang budiman. Hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional, putar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang malapetaka bumi serang RI. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi Islam, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu, Bung Yuwana. Assalamualaikum, bagaimana kabar Bung Yuwana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Andre, sehat. Harus sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin, amin. Bung Yuwana, ini ada berita menarik tentang malapetaka bumi serang RI. Bagaimana tanggapan Anda? Oh iya, terima kasih Bung Andre ya. Memang benar media massa nasional kita diramaikan oleh berita malapetaka baru bumi yang menyerang RI. Sebetulnya tidak hanya RI ya, karena di beberapa berita itu juga Jerman, terus kemudian Panama, Amerika, Cina, di mana-mana rata. Hanya kita fokus kepada RI. Kenapa? Karena ini disorot oleh berita dari Australia, dari Singapura. Fenomena ini diungkap oleh media Singapura, CNA, menggambarkan deretan wilayah RI yang terdampak cuaca panas. Salah satunya adalah Desa Rido Galih di wilayah Jawa Barat. Dia laporkan sumur dan sungai yang berada di wilayah itu sudah mengering sejak Juni bulan lalu. Persawahan yang tadinya subur, yang dulunya terhampar bagai lautan hijau, sudah mulai berubah menjadi tanah gersang. Namun Bung Andre, sebetulnya ini juga terjadi di India juga ya, sampai kemudian India sebagai pengekspor beras terbesar di dunia, dia gagal panen dan menstop ekspornya. Yang kelabakan adalah negara-negara pengimpor beras dari India, Singapura, Amerika, dan lain sebagainya. Indonesia dalam konteks beras ini diminta, diwanti-wanti oleh Menteri Perdagangan agar saatnya untuk swasembada. Nah, pemirsa channel TV yang berbahagia, kalau kita lihat analisis kerusakan yang terjadi, malapetaka ini apakah musibah ataukah fasad? Kalau memang musibah, karena ini memang betul-betul bencana seperti apa, banjir, seperti gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi jauh lebih detail, karena fasad bisa jadi karena kerusakan yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia, kerakusan para kapitalis ya. Kalau kita lihat memang suasana global ini kan dikuasai oleh kerakusan oligarki kapitalisme yang salah dalam mengelola sumber daya alam, termasuk mengelola bumi ini. Adanya perubahan iklim ya, panas yang betul-betul menyengat, terus kemudian emisi gelas kaca dan lain sebagainya, itu menunjukkan fasad karena ulah tangan-tangan manusia. Kebakaran hutan yang menggila itu diantara bukti bahwa ini bukan sekedar bencana alam, tapi ini memang betul-betul kerusakan akibat ulah tangan manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di bumi, di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mereka abai terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jalan solusi adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bumi yang diamanahkan kepada kita para manusia ini
selamat oleh pengaturan kita dengan menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu Bung Amir yang bisa saya tanggapi. Semoga dengan kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, malapetaka ini segera selesai. Terima kasih Bung Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Emang bahwa sejatinya musibah pasti kita tahu bahwa hal-hal kerusakan seperti ini tidak mungkin terjadi kalau memang bukan karena adanya fasad yang memang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Terima kasih Bung Yuwana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam untuk seterusnya dan hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Terima kasih Bung Demikian. Andre. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa channel TEFI yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang malapetaka bumi serang RI. Semoga barokah. Sampai Amin. jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.